ada? Kamu udah kan? Belum ada, kita belum dipanggil kita rental kemarin. Ini cukup meresahkan kami juga nih. Gitu. Di situ ada Uber, di situ ada Grab, di situ ada Gokar, ya kita tindak. Tapi teman-teman ada yang ngeluh soal itu juga tuh. Penerbitannya itu terlalu terburu-buru. Belum matang. Prematur gitu ya? Iya. Jangan bilang gitu dong, jangan bilang kok prematur. Kita kan pemerintah. Aturan main usaha angkutan sewa online, pemerintah akhirnya menegaskan kalau angkutan sewa online adalah bisnis resmi yang dipayungi hukum. Aturan main ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Celakanya, aturan main ini dilanggar si pembuatnya sendiri yang mengakibatkan terjadi keresahan. Misalkan saja ratusan taksi online yang menggunakan mobil di bawah 1.300 cc menjadi takut beroperasi. Padahal mobil-mobil itu sudah lulus uji KIR yang disyaratkan dalam peraturan menteri. Persoalan tambah ruwet setelah ratusan pengemudi protes turun ke jalan dan menolak aturan main angkutan online. Dan anehnya, pemerintah berencana merevisi aturan yang dibuatnya. Benarkah pemerintah gagap mengatur angkutan sewa online? Berikut penelusuran tim Realitas. SNKU mana? Turun. Konyol nih orang. Kau matiin mesinnya. Turun. Matiin mesinnya. Cabutin mesinnya, cabutin. Kau dari mana? Hah? Dari apa? Dari Uber? Hah? Mana buktinya ada? Kamu udah kan? Belum ada, kita belum dipanggil kita rental kemarin. Memang Ya orang presenter Uber. Beginilah suasana rahasia gabungan penertiban lalu lintas yang digelar petugas di ibu kota Jakarta. Video razia ini menyebar ke komunitas angkutan online. Pasca sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek yang selesai pada tanggal 30 September 2016. Kebetulan kalau nggak salah kejadiannya itu di tanggal 3 kemarin ya. Nah, ini cukup meresahkan kami juga nih. Karena saya sudah mendapatkan pernyataan dari pihak Kemenhub bahwa masa sosialisasi per tanggal 1 Oktober ini mereka tidak akan melakukan penindakan. Artinya razia-razia tersebut kalaupun mereka lakukan itu hanya bentuk sosialisasi pemberitahuan kepada masyarakat. Kalau melihat di video ini kan seperti penindakan gitu ya. Kita sangat kita sangat khawatir. Terus juga kita juga teman-teman langsung menghubungi ke sana gitu. Apa yang sebenarnya terjadi? Karena ini kelihatan sangat meresahkan sekali gitu ya. Terus ini juga jadi fenomena beda buat teman-teman yang terusik kenyamanannya di jalan gitu kan. Kamu warga mana? warga Kembang Kerja. Taksi Uber aja ini begini kandang ini. Bikin bilang aja Pak. Itu kami sudah klarifikasi bahwa yang saya katakan tadi. Coba lihat, kamu siapa kan begitu kan? Kan nggak tahu kan? Berarti kan dia nggak tahu tuh apakah itu Uber, atau Grab, atau Gokar. Jadi penindakan yang kita lakukan sifatnya universal. Nah ini semua tindakan yang kita lakukan banyak sumbernya. Apakah itu pengaduan masyarakat, media sosial termasuk clue. Nah ini bagian dari clue yang disampaikan oleh lurah setempat. Banyak sekali yang trotoar-trotoar dijadikan ngetem. Ini coba lihat deh, kan di trotoar kan? Betul nggak? Betul nggak? Ya kan? Ini di daerah Jakarta Barat ya Pak? Jakarta Barat. Di mana? Meruya ya? Jakarta Barat. Nah, ya kan? Betul nggak? Kira-kira kalau seumpamanya dia di atas trotoar, bener nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Karena ini hak nih siapa? Pejalan kaki. Tapi ini temuannya dia melanggar yang lain nggak? KIR segala macam. Ya, KIR segala macam. kita tidak meriksa seperti itu memang. Kita melihatnya hanya pelanggaran lalu lintas. Gitu. Di situ ada Uber, di situ ada Grab, di situ ada Gokar, kita tindak seperti itu. Nah ini yang saya katakan kemarin,
ya kepada para pengurus ya badan usaha, koperasi maupun Grab, Uber, Gokar, Anda kan katanya online, ngapain Anda mangkal-mangkal? Betul nggak? Ngapain Anda ngetem? Ngapain Anda parkir sembarangan? Berarti kan Anda berusaha tapi melanggar hak asasi orang lain. Ini tanggal berapa Pak persisnya Pak? Tanggal 3 kalau nggak salah ya. Bukan 4 ya? Ya antara tanggal 3 tanggal 4 Oktober lah. Nah, gitu. Sama aja kalau kita dari Uber kan? Iya, bukan dari Uber. Hargai petugas yang di lapangan ya. Hah? Siap deh. Oh jangan main-main sama petugas. Siap deh. Ini bukannya saya bisa aja mempersulit kamu ya. Siap. Pak, bikin tilang mau nabrak petugas. Masalahnya itu aja. Rupanya petugas gabungan akhirnya menilang dengan pasal mau menabrak petugas untuk menjerat pengemudi angkutan online. Ya, Permen Hub nomor 32 tahun 2016 terbit pada tanggal 1 April 2016 atau sepekan setelah gelombang besar unjuk rasa pengemudi taksi konvensional pada tanggal 22 Maret 2016. Dalam Permen Hub ini, angkutan online dinyatakan resmi jika mengikuti aturan main angkutan umum. Di antaranya, mewajibkan kendaraan angkutan sewa online untuk uji KIR, memiliki SIM A umum bagi pengemudinya, dan STNK atas nama badan usaha. Permen Hub ini juga berisi larangan mobil di bawah 1.300 cc untuk beroperasi sebagai taksi online. Namun faktanya, aturan main yang terakhir ini dilanggar oleh Dinas Perhubungan DKI dengan meluluskan uji KIR kendaraan di bawah 1.300 cc. Inilah yang ditolak banyak komunitas pengemudi angkutan online. Dalam rangka untuk menyatakan sikap kepada pemerintah bahwa kita yang pemerintah anjurkan untuk kita KIR, kita sudah ikuti. Ternyata setelah kita KIR, ada sebagian rekan-rekan kita yang di bawah 103.000 cc yang sudah lolos uji KIR, sekarang dinyatakan untuk tidak beroperasi. Sehingga membuat resah kepada teman-teman kita. Emang apa Pak dampak yang dirasain dari teman-teman Pak? Ya? Dampak yang dirasain dari teman-teman keluarnya Permen 32 2016 Pak? Ya jelas resah mereka. Sedangkan mereka ngambil itu mobil, kredit mobil itu untuk mempertahankan hidup mereka dengan keluarganya sambil membayar cicilannya. Kalau sekarang pemerintah tidak memperbolehkan, tentu mereka menjadi resah. Bagaimana dengan nasib anak istri mereka? Bagaimana dengan cicilan mobil yang mereka wajib membayarnya? Waktu itu, jujur saja, kalau saya tahu yang paling rendah itu ya 1.300, ya kan gitu. Nah, kalau mungkin masih ada yang 1.000, ya mungkin saja di akhir-akhir ini kan banyak kendaraan yang 1.000, ya itu juga bisa dimasukkan. Saya pikir itu juga menjadi catatan kita dan tidak terlalu sulit untuk hal itu ya, untuk bisa merevisi itu. Nah, tinggal tergantung dari nanti tim khusus itu yang untuk membahas itu. Rupanya pemerintah menyadari ada yang kelewatan di dalam Permen Hub 32 tahun 2016 yang menjadi dasar hukum beroperasinya taksi online di Indonesia. Wajar jika kemudian pemerintah membuka pintu saran dan masukan dari kelompok komunitas angkutan online. Hari Senin 3 Oktober 2016, pemerintah bertemu dengan belasan ketua komunitas angkutan sewa online. Penyesuaian CC minimal 1000 cc ke atas bukan 1300. Poin butir 1, karena taksi konvensional mulai minimal 1000 cc. Poin 2, karena 1000 cc low cost green card, menekan emisi gas buang dan konsumsi BBM. 3, angkutan mobil penumpang roda 4 tidak berpengaruh pada besarnya cc. Tidak menutup kemungkinan kita tidak harga mati, anggap aja itu hal yang bijaksana, kita masih menerima masukan, kita masih menerima saran, hal-hal yang berkaitan dengan tuntutan. Bila itu memang diperlukan, itu akan menjadi satu revisi. Pemerintah akhirnya melunak dengan aturannya sendiri, membuka ruang dialog dengan perwakilan para pengemudi angkutan sewa online. Namun sungguh sayang, yang dibicarakan dalam ruang dialog tidak selalu lancar diterapkan di lapangan. Tim Realitas menelusuri kondisi di jalanan, memesan salah satu angkutan sewa online.
Tapi teman-teman ada yang ngeluh soal itu juga tuh, mobil yang LCGC itu kalau dilarang. Iya pastinya. Kan nggak boleh lagi berarti kan narik kan? Iya. Itu yang kayak gitu-gitu tuh. Iya. Agak Ayla Datsun kan? Benar. Tapi saya bebas nih sini 1000 cc. Hah? Oh ini 1000? 1000. Oh itu bisa? Boleh? Boleh. Kan judulnya MPV. Maksudnya gimana tuh? MPV ini kan jatuhnya kan? Oh bukan LCGC? Bukan. Wah berarti nggak itu juga dong aturan itu dong. Nggak jelas dong kalau 1300 cc. Oh tapi nggak pernah kena ya mas? Ya janganlah. Ketemu Uber, Grab sama Gokar, ternyata kita lihat izinnya tidak ada, ya dia belum mikir, kita langsung tindakan. Kenapa? Karena ya rapat terakhir dengan Kemenpolhukam dikatakan bahwa ya angkutan sewa beraplikasi online yang belum KIR dan yang belum ya mendapatkan izin tidak boleh dioperasikan. Tindakan hukum pak? Iya tidak boleh, tapi kenyataannya dia dioperasikan. Berarti kita tindak, kita kandangin. Nah, gitu kan? Beri sanksi hukum gitu pak? Iya, seperti itu. Saat ini diperkirakan ada ribuan taksi online yang beroperasi di sejumlah kota di Indonesia. Taksi online merebut hati masyarakat karena menawarkan harga yang lebih murah daripada taksi konvensional. Taksi online yang berbasis aplikasi via telepon genggam ini juga memakai kendaraan berplat hitam. Jenis kendaraannya juga beragam, termasuk mobil-mobil mewah. Mungkin Anda menjadi salah satu pelanggannya. Saya akan lihat lagi mobil kalau 1300 gimana dengan suatu durasi yang sehari harus berjalan 600 km itu mampu apa enggak. Ini masukannya bagus. Cap ilegal dan taksi gelap masih melekat di benak pengemudi angkutan sewa online. Demikian juga di mata petugas lalu lintas. Wajar jika pengemudi dengan petugas kucing-kucingan di jalan. Kondisi inilah yang membuat para pengemudi angkutan online bergabung dalam komunitas dan kemudian membuat aksi turun ke jalan. Lantas apa saja tuntutan pengemudi online pada pemerintah? Realitas segera kembali.